Halo guys, kembali lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan buku standar diagnosa keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia, atau yang kita sering sebut SDKI, SLKI, dan SIKI. Untuk kita memulai, baiknya kita akan cobakan langsung ke contoh soal guys ya, agar teman-teman lebih mudah dan lebih mengerti bagaimana cara menggunakan buku ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi dengan contoh soal supaya teman-teman lebih paham dan mengerti cara menggunakannya ya. Nah, jadi contohnya ini adalah Tuan A dirawat di ruang ICU dengan diagnosa medis pneumonia dengan PPOK. Keluhan sesak napas, batuk berdahak, dan demam tinggi. Tanda-tanda vital terakhir: tekanan darah 110/76 mm Hg, nadi 116 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit, suhu tubuh 38,3, SpO2 92% dengan bantuan oksigen 15 liter per menit NRB. Hasil pemeriksaan AGD terakhir menunjukkan pH 7,31, PaO2 76%, PaCO2 49%, HCO3 min 18, dan BE min 5. Jadi pertanyaannya, tentukan diagnosa keperawatan yang tepat untuk pasien di atas. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan ke bukunya ya. Oke teman-teman, ini bukunya SDKI, SLKI, dan SIKI ya. Ini standar diagnosa keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah yang pertama kita buka bukunya adalah standar diagnosa keperawatan Indonesia. Jadi kalau kita melihat soalnya tadi, pasien keluhan sesak nafas, batuk berdahak, dan demam tinggi dengan diagnosa medis pneumonia dan PPOK, maka kita pertama langsung kita lihat aja dengan mudah. Kita lihat daftar isinya, maka kita akan cari subkategori sistem respirasi ya. Jadi kita ambil contoh gangguan pertukaran gas, apakah cocok atau gangguan ventilasi spontan ya. Kita lihat itu di halaman 22 dan 24 teman-teman. Jadi mari kita buka SDKI nya di halaman 22 dan 24. Jadi kita langsung ke sistemnya aja ya. Nah gangguan pertukaran gas. Nah kalau kita mau mengambil diagnosa ini teman-teman, jadi kita wajib keluhan pasien itu atau gejalanya ada tanda-tanda mayor, itu wajib ya. Jadi kalau keluhan pasien itu tidak ada di tanda-tanda mayor, jadi tidak bisa dijadikan diagnosa keperawatan. Nah keluhannya tadi adalah sesak napas, ini masuk, peningkatan PCO2 tadi masuk, tachikardi dia masuk, nadinya 116, dan pH yang turun ini juga masuk. Nah kita lihat juga terkait kondisi klinisnya ya. Di sini ada diagnosa medis PPOK dan pneumonia nomor 4 ya. Jadi ini gangguan pertukaran gas ini masuk teman-teman. Nah sekarang kita lihat gangguan ventilasi spontan. Di gangguan ventilasi spontan itu pernafas dyspnea atau sesak nafas masuk, penggunaan otot bantu nafas meningkat, di sana tadi tidak ada ya. PCO2 meningkat, PO2 menurun, itu ada. Kemudian kondisi paru obstruksi kronis, PPOK masuk, pneumonia di sini tidak masuk ya. Jadi kalau saya menurut saya dengan melihat soal yang tadi, maka jawaban yang paling pas adalah gangguan pertukaran gas ya, diagnosa keperawatannya ya teman-teman, gangguan pertukaran gas. Baik teman-teman, jadi setelah kita dapat diagnosa keperawatan yang kita ambil, jadi kita ambil tadi gangguan pertukaran gas, selanjutnya kita akan membuka standar luaran keperawatan Indonesia. Ini yang menjadi rencana asuhan kita ya.
plan of care. Jadi kita lihat di sini ada daftar isi, daftar luaran keperawatan Indonesia, daftar tautan SDKI, SLKI. Nah, pertama yang kita buka adalah daftar tautan dulu deh. Daftar tautan SDKI, SLKI. Tadi kita ambil gangguan pertukaran gas, jadi di halaman 159. Maka kita langsung ke halaman 159. Nah, di sini luaran yang utamanya adalah pertukaran gas, luaran tambahan, keseimbangan asam basa, konversi energi, perfusi paru, respon ventilasi mekanik, dan tingkat derelium. Nah, kita teman-teman tujuannya akan mengambil mana? Apakah pertukaran gas atau keseimbangan asam basa atau perfusi paru? Nah, kalau melihat contoh tadi, luaran utama saya sarankan sih wajib dicantumkan sebagai tujuan asuhan keperawatan kita, ditambah luaran tambahan mungkin jika sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kalau melihat kasus tadi ya, yang paling tepat adalah keseimbangan asam basa. Nah, respon ventilasi mekanik kita tidak ambil karena pasien belum terpasang ventilator. Nah, tingkat delirium pasien masih sadar, jadi disesuaikan aja ya teman-teman dengan kondisi klinis pasien. Kemudian kita ambil pertukaran gas dan keseimbangan asam basa. Nah, kita balik lagi setelah kita lihat daftar tautan tadi, maka kita balik ke daftar luaran. Nah, sekarang ke daftar luaran yang paling utama ya ini, jadi pertukaran gas sama keseimbangan asam basa. Kita lihat pertukaran gas dulu. Nah, pertukaran gas di daftar luaran itu halaman 94. Kalau keseimbangan asam basa di halaman 40. Nah, kita langsung teman-teman ke halaman 94. Nah, di sini ada kode luaran ya, L01003 ya. Ini kita tentukan tujuannya apa ya. Misalnya kalau tulisan asuhan keperawatan itu kan biasanya setelah dilakukan asuhan keperawatan misalnya 3 kali 24 jam diharapkan pertukaran gas membaik dengan tanda-tanda misalnya dyspnea atau sesak nafas. Ini ada skor 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bunyi nafas tambah, suara nafas tambahan. Ada skor 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, saran saya sih tulis saja sesuai dengan nilai normalnya ya. Kalau misalnya sesak nafas ya tulis saja setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan pasien tidak ada sesak nafas, tidak ada suara napas tambahan, terus kemudian nadi dalam batas normal misalnya 60 sampai 100. Jadi kalau udah ada nilai rentang normalnya tuliskan saja nilai rentang normalnya ya, seperti yang saya bilang tadi, nadi langsung tulis 60 sampai 100. Kemudian tujuan kedua kita akan melihat keseimbangan asam basa ya di halaman 40. Nah, teman-teman di sini keseimbangan asam basa ya. Nanti outcome-nya ini juga dilihat tingkat kesadaran, misalnya GCS-nya berapa atau kesadaran sadar penuh, kemudian tidak ada mual, tidak ada kram otot. Terus kita lihat juga frekuensi nafas. Sebaiknya jangan ditulis 1, 2, 3, 4, 5, ini akan membingungkan. Jadi kita tulis saja frekuensi nafas 12 sampai 20, irama nafas reguler, pH kita tulis normal misalnya 7,35 sampai 7,45 dan seterusnya ya. Jadi kita tulis nilai rentang normalnya aja jika di situ ada nilai rentang normal. Baik teman-teman, setelah kita menentukan standar luaran keperawatan Indonesia atau yang menjadi rencana asuhan keperawatan kita, maka selanjutnya kita menentukan
standar intervensi keperawatan Indonesia, atau apa sih intervensi yang akan kita berikan ke pasien. Nah, di sini dipandu buku SIKI ya. Jadi isinya juga sama ya. Ada daftar isi, ada daftar isi intervensi, ada daftar tautan juga ya. Pertama kita sama ke daftar tautan SIKI dulu. Jadi tadi ke gangguan pertukaran gas di 462. Di halaman 462 kita akan buka di sini ada intervensi gangguan pertukaran gas. Ada intervensi utama pemantauan respirasi, terapi oksigen, dan intervensi pendukung, dukungan ventilasi, sampai pemberian obat intravena. Nah, ini teman-teman sesuaikan aja dengan kondisi dan fasilitas serta sumber daya di tempat kita bekerja ya. Namun saya akan beri contoh di pemantauan respirasi ya. Maka setelah ini kita akan balik lagi ke halaman daftar intervensi di pemantauan respirasi. Nah, pemantauan respirasi ini teman-teman kalau kita lihat di halaman 247, maka kita akan buka di halaman 247 apa intervensinya. Nah, sudah ketemu. Di sini ada kode pemantauan respirasi I1014 ya. Nah, di sini ada macam-macam tindakan. Jadi teman-teman silahkan menulis tindakan yang akan teman-teman lakukan ke pasien. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini Nyonya N dirawat di ruang ICU dengan diagnosa gagal jantung kiri kelas 4. Keluhan saat ini sesak napas, batuk berdahak, badan lemas, dan aktivitas sehari-hari hanya dilakukan di tempat tidur dengan dibantu. Tanda-tanda vital terakhir: tekanan darah 160/100, nadi 111 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu tubuh 36,5, saturasi oksigen 92, produksi urin 400 ml per hari. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 14 tahun terakhir. Hasil pemeriksaan X-ray dada menunjukkan udim paru dan pembesaran jantung, sedangkan hasil EKG menunjukkan pembesaran jantung sebelah kiri. Tentukan diagnosa keperawatan di atas. Baik teman-teman, kita kembali lagi pada contoh soal nomor 2 ini. Seorang pasien yang dirawat di ruang ICU dengan gagal jantung kiri kelas 4. Keluhan utamanya adalah sesak nafas, batuk berdahak, badan lemas, dan aktivitas sehari-hari hanya dilakukan di tempat tidur. Nah, teman-teman, sama seperti contoh yang pertama, kita pertama adalah ambil standar diagnosa keperawatan Indonesia ya. Kita ambil ini pasiennya dengan diagnosa gagal jantung kiri, keluhan sesak napas. Maka kita langsung ke daftar isi teman-teman. Ini daftar isi, kita lanjut ke sub kategori sirkulasi ya. Nah, di situ ada diagnosa gangguan sirkulasi spontan dan penurunan curah jantung sampai sebagainya ya. Ada resiko perfusi cerebral. Nah, kita cenderung ke gangguan sirkulasi spontan dan penurunan curah jantung ya. Nah, di halaman 32 dan 34 maka langsung kita ke halaman 32 dan 34. Nah, di sini ada gangguan sirkulasi spontan ya. Nah, kita lihat tanda mayornya itu harus ada. Contohnya apa ini? Tidak berespon. Pasien masih berespon dia ya, karena masih mengeluh ya. Kemudian frekuensi napas kurang dari 50 atau lebih dari frekuensi nadi kurang dari 50 atau lebih dari 150. Nah, itu nadinya masih dalam batas normal. Jadi gangguan sirkulasi spontan ini tidak masuk ya teman-teman. Ya, walaupun ada sih kondisi klinis yang terkait ini, ada gangguan, ada gagal jantung, tapi dari tanda-tanda mayor itu tidak masuk. Maka kita lanjut ke penurunan curah jantung. Nah, ini kita lihat apakah pasiennya terjadi palpitasi, bradikadi atau tachikadi. Itu tachikadi ya teman-teman, karena nadinya 111, kemudian lelah ya, lemas, kemudian sesak napas. Nah, terus kondisi yang terkait adalah gagal jantung kongestif. Nah, ya saya lebih cenderung ke diagnosis ini ya.
juga penurunan curah jantung dengan kode diagnosa D0008. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita menentukan diagnosa keperawatan penurunan curah jantung, maka selanjutnya kita akan menentukan rencana asuhan keperawatan kita ya. Kita buka di standar luaran keperawatan Indonesia. Ini prosedurnya sama, kita buka di penurunan curah jantung ya. Penurunan curah jantung itu di halaman 174. Kemudian kita buka di halaman 174. Di situ ada luaran utama curah jantung, perfusi miokard dan tingkat keletihan. Nah, kita ambil yang wajib dulu, curah jantung ini wajib. Kemudian luaran tambahan ini disesuaikan dengan kondisi dan tanda-tanda klinis dari pasien serta keluhan dari pasien ya. Bisa kita ambil perfusi renal karena urin outputnya kurang, atau tingkat keletihan karena pasien merasa lemas ya. Kemudian setelah kita menentukan luarannya, kita ke daftar isi ya. Daftar isi kita ambil tadi curah jantung. Jadi curah jantung di halaman 20. Nah, kita buka halaman 20, ketemu curah jantung kode L02008. Nah ini daftar ini luarannya ya. Jadi kita daftar luaran atau outcome yang kita harapkan, maka kita tulis saja ya. Misalnya setelah dilakukan asuhan keperawatan sekian kali 24 jam diharapkan nadi veripir kuat. Kemudian ejection fraction ini gimana, dilihat dari bisa dilihat dari echo. Kemudian nadi gimana, dalam batas normal misalnya 60 sampai 100, tidak ada udem, tidak ada kelelahan dan sebagainya ya. Ini kita menentukan curah jantung. Begitu juga nanti sama ketika kita menentukan perfusi renal dan tingkat keletihan. Baik teman-teman, setelah kita menentukan standar luaran keperawatan Indonesia atau outcome dari rencana keperawatan yang kita harapkan, maka kita akan menuju atau membuka standar intervensi atau rencana intervensi apa yang kita berikan ke pasien. Nah ini sama teman-teman, jadi kita membuka tautan dulu. Ini daftar tautan tadi diagnosanya kan penurunan curah jantung di halaman 488. Kita buka halaman 488. Nih teman-teman, di sini ada poin intervensi. Intervensi utamanya adalah perawatan jantung akut, akut manajemen sampai terapi oksigen. Jadi sekali lagi saran saya sih intervensi utama wajib, kemudian intervensi pendukung disesuaikan dengan kondisi dan keluhan pasien ya. Mungkin bisa manajemen elektrolit, pemantauan cairan dan lain-lainnya. Kemudian kita akan berikan contoh perawatan jantung. Setelah ini kita akan lanjut ke daftar isinya dulu teman-teman. Daftar isi itu perawatan jantung di halaman perawatan jantung dan perawatan jantung akut 317 318. Di perawatan jantung di sini ada kode intervensinya I02075. Nah, ini kita tulis apa yang akan kita lakukan ke pasien. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi dan fasilitas di rumah sakit atau tempat kita bekerja ya. Misalnya dari tindakan observasi, identifikasi tanda gejala, sampai monitor intake output. Kemudian terapeutiknya apa? Posisikan semipolar, berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres ya. Ini terapeutik mandiri dari keperawatannya. Kemudian edukasi dan kolaborasi. Jadi edukasi juga anjurkan aktivitas fisik sesuai toleransi dan sebagainya ya. Baik teman-teman, itu tadi tutorial bagaimana kita menggunakan SDKI, SLKI dan SIKI ya.
Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.